Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Dalam masa pandemi ini tolong dijaga protokol kesehatan ya. 3M, pakai masker ya, cuci tangan dan jangan berkumpul dengan yang lain ya nak. Semoga kalian imunnya tetap terjaga. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran 1, limit diketahinggaan fungsi aljabar. Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan limit diketahinggaan suatu fungsi aljabar serta dapat menyelesaikan masalah keterkaitan dengan eksistensi limit diketahinggaan fungsi aljabar. Definisi: misal f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a, tak berhingga, maka limit x menuju tak berhingga fx sama dengan L. Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Ada beberapa cara menyelesaikan limit ketahinggaan ya. Yang pertama adalah metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan sangat mudah. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar, yakni dengan langsung mengganti x atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal seperti berikut. Limit x menuju a, x menuju a, fx sama dengan fa. Hal ini berlaku untuk limit fungsi di ketahinggaan. Limit x menuju tak berhingga, fx sama dengan f tak berhingga. Sebagai contoh, gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi berikut. Limit x menuju tak berhingga, x tambah 3, ganti x-nya dengan tak berhingga, maka tak berhingga tambah 3 sama dengan tak berhingga. X tak berhingga, x kuadrat, limit x menuju tak berhingga, x menuju tak berhingga, x kuadrat tambah 2x kurang 4 sama dengan tak berhingga kuadrat tambah 2 tak berhingga kurang 4 sama dengan tak berhingga tambah tak berhingga dikurang 4 sama dengan tak berhingga. Yang kedua, cara mencari limit ketahinggaan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Misal kita akan mencari nilai limit x menuju tak berhingga seper x. Kita amati bahwa ketika x cukup besar, seper x semakin kecil. Misalnya seper 10 0,1, seper 100 0,01, seper 10.000 sama dengan 0,01. Ya, begitu dan seterusnya. Nyatanya dengan mengambil x cukup besar, kita dapat membuat seper x sedekat yang diinginkan ke 0. Oleh karena itu, menurut definisi pertama kita mempunyai limit x menuju tak berhingga seper x sama dengan dia nanti ujung-ujungnya menuju 0. Teorema: jika r lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit x menuju tak berhingga seper x pangkat r ya, sama dengan 0. Menggunakan rumus umum di atas ya. Maaf ya, belum ya, kita masih di sini ya. Maka agar Anda dapat memahami cara menyelesaikan soal limit fungsi di ketahinggaan, Anda dapat memperhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit x yang menuju tak berhingga. X kuadrat dikurang 2x tambah 3 per x tambah 3. Perhatikan contoh soal nomor 1 tersebut. Dapat Anda lihat soal tersebut memuat pangkat tertinggi yaitu x kuadrat. Oleh karena itu, kita bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan x kuadrat seperti ini. Limit x menuju tak berhingga, x kuadrat dikurang 2x tambah 3 per x tambah 3 sama dengan semuanya dibagi dengan x yang pangkat tertinggi x kuadrat. Semuanya dibagi x kuadrat yang pembilangnya, begitu juga penyebutnya. Ya, jadi x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 1 dan seterusnya ya. Sampai sini terus, maka yang seper x tadi teoremanya adalah jawabannya tak berhingga. Seper x sama dengan 0 ya. Maaf. Ini seper x pangkat tertinggi r sama dengan 0. Maka yang ini di atas ini 2x, 2 per x, 3 per x kuadrat, maka jadi 1 dikurang 0 ditambah 0 per 0 ditambah 0. Berarti 1 dibagi 0, maka jawabannya tak berhingga. Contoh 2.
Tentukan nilai limit X menuju tak berhingga 2X tambah 3 per 3X kuadrat tambah 5X dikurang 2. Nah, untuk soal ini Anda lihat bahwa pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Ya. Oh, ini X pangkat 2. Sebenarnya bukan pangkat 3 ya, sorry, ini maaf, ini salah, X pangkat 2. Sehingga Anda dapat membagi semua komponen dengan X pangkat 2 begini. Ya, semuanya dibagi X pangkat 2. Ini kan pembilangnya X pangkat 2 tertinggi. Semuanya dibagi X pangkat 2, maka jadi 2 per X tambah 3 per X kuadrat, begitu pula di penyebutnya. Maka 3X pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan 3, dan seterusnya ya. Semua bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Maka ini jadi 0 tambah 0 per 3 tambah 0 dikurang 0. 0 per 3 sama dengan 0. Contoh 3, tentukan nilai dari limit X menuju hingga 3X pangkat 4 tambah 2 sama dengan, ini langsung jawab begini ya, karena semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. 3X pangkat 4 per X pangkat 4 sama dengan 3, 2 per X pangkat 4 ya, tetap ini, 3 per X pangkat 4 tetap juga ini, 5X pangkat 4 per X pangkat 4 sama dengan 5. Maka kalau dimasukkan ini nilainya tak berhingga ini, maka jawabannya 0. Jadi 3 tambah 0 per 0 dikurang 5, maka jawabannya 3 per 5. Kita bisa simpulkan dari 3 contoh ini ya, untuk A dan B merupakan bentuk bilangan rasional jika limit X tak berhingga. Lihat pangkat tertingginya. Jika M pangkat tertinggi di atas lebih besar dari P pangkat tertinggi yang di bawah, maka limitnya pasti jawabannya tak berhingga. Ya, jika pangkat tertingginya M-nya di atas lebih kecil dari bawah pangkat yang di bawah, maka X-nya sama dengan 0. Jika pangkat tertinggi di atas sama dengan pangkat tertinggi di bawah, maka limit X menuju tinggi adalah A1 ya per B1. Maka kalau sebelah seperti ini mudah ya, menggunakan rumus di atas, maka untuk mengerjakan soal berikut pasti mudah. Ini pangkat tertingginya berapa? 2, yang bawah 3. Pangkat yang ini berdasarkan soal ini, pangkat tertingginya di atas lebih kecil dari bawah, maka jawabannya pasti 0. Maka ini jawabannya 0 karena M lebih kecil dari P. Kalau yang di atas, pangkat tertingginya ini, lihat, ini pangkat 2, dipangkatin 2 bagi pangkat 4, sama ya, sama-sama pangkat 4. Berarti 3 dipangkatin 2 9, maka langsung 9 per 6. Ini yang bawahnya ini 6 pangkat tertingginya. Ya. Kemudian yang ketiga, limit X ini jadi 2X pangkat 4, berarti pangkat tertingginya 4. Yang bawah pangkat tertingginya ini tinggal dikali 3X kali X kuadrat, maka X pangkat 3 lebih tinggi pangkat di atasnya daripada yang bawahnya, maka jawabannya pasti tak berhingga. Oke, selanjutnya ya, maaf, ini cara kedua. Jika bentuknya berbentuk akar, maka ini kita bisa mengenang mata pelajaran matematik di kelas SMP ya, unit SMP. Kita lihat SMP, kita dirasionalkan ini konsep ini. Maka jika limit sebuah sama yang kayak begini langsung dikali dengan sekawannya, bentuk sekawan dari fungsi tersebut. Maka kalau ini kurang, maka lawannya adalah tambah. Ini tambah ya, seperti ini. Maka nanti bentuknya otomatis seperti ini. Dikalikan, ini kurang, maka sekawan bentuknya adalah tambah. Jika dikalikan, maka akarnya hilang. Akarnya hilang ini akar, maka jadi X kuadrat tambah X dikurang 5. Karena ini dikali ini, yang ini di belakang dengan kalikan ini. Begitu pula yang bawah ya, jika dikalikan ya, maaf, bukan di bawah kalikan. Kalau otomatis yang bawah ini, bawahnya ini penyebutnya pasti begini, yang dikali sekawannya. Maka semuanya pangkat tertingginya kan 2 di atas nih, maka semuanya dibagi pangkat 2. Loh, kok ini yang bawah Pak dipanggil pangkat 4? Karena dia masuk ke bentuk akar. X pangkat 2 kalau masuk ke bentuk akar jadi X pangkat 4 ya.
Ini seterusnya sebelah ini sampai sini. Jadi 1 tambah 0 kurang 0, ini bawahnya semua otomatis 0. Kenapa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Ini semuanya lebih kecil di atas, maka jawabannya 0. Ini 0 otomatis. Ini 0 0 0 0, maka 1 dibagi 0 sama dengan tak berhingga. Contoh 2, limit x menuju tak berhingga akar 5x dikurang 3 kurang akar x kuadrat tambah 7 dikali dengan sekawannya. Ini kurang, maka dikali dengan tambahnya, dikalikan seperti tadi, maka hasilnya akarnya hilang. Maka 5x dikurang 3 dikurang x kuadrat tambah 7 ya. Pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya. Ini kenapa ini berubah? Ini karena ini dalam kurung, maka kita kalikan min kali plus min, min kali plus kali min juga. Ini dibagi dengan pangkat tertinggi x kuadrat, yang di bawah juga dibagi pangkat 4. Kenapa? Tadi kan sudah kita sebutkan, ini bawahnya ini adalah jika x kuadrat dibentuk akar, masuk dalam bentuk akar, jadi x pangkat 4 ya, dibagi maka pasti 0 semua bawahnya. Maka jawabannya min ya, minus ya, ini kan minus 1 per 0 sama dengan minus tak berhingga. Nomor 3, contoh soal nomor 3, limit x menuju tak berhingga akar 4x kuadrat dikurang 4x tambah 5 dikurang akar dalam kurung x dalam kurung 2x tambah 1 tutup kurung pangkat 2 dikali sekawannya ya, sama seperti tadi, maka hilang akarnya, maka tinggal min 8x tambah 4. Semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi ya, pangkat x kalau matematis dalam bentuk akar, jadi dibagi x kuadrat ya. Ini sama nih, ini ada pangkat 2 sama-sama pangkat 2, maka 4 akar 4 min 8 per akar 4. Akar 4 itu 2, ini juga ada 4-nya, akar 4 2 tambah 2 sama dengan 4, min 8 bagi 4 sama dengan min 2. Maka apa kesimpulannya? Berdasarkan 3 contoh di atas, kita bisa ambil kesimpulan jika dalam bentuk akar ya, jika A sama dengan P ya, ini maka rumusnya B min Q per 2 akar A ya, koefisiennya. Tapi jika A nya lebih besar dari P, pasti langsung aja jawabannya pasti tak berhingga. Sedangkan jika A di sini koefisien ini yang mengandung x kuadrat ya, nah, yang mengandung x kuadrat lebih kecil daripada P, maka jawabannya min tak berhingga ya. Oke, berdasarkan bentuk umum di atas ya, tentukan nilai limit keterhinggaan. Nah, otomatis sudah kelihatan ini sama nih, di sini 2 sama-sama 2. Maka B min Q, B-nya 3, Q-nya adalah min 1, berarti B min Q 3 dikurang min 1 per 2, A-nya 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2 akar 2. Ini habis ya, 4 bagi 2 akar 2 dirasionalkan kali akar 2 kali akar 2, berarti jawabannya di sini kan jadi 2 akar 2 per 2, berarti jawabannya akar 2. Nomor 2 ya, ini karena pangkat koefisiennya di sini A-nya sama dengan 3, sedangkan P-nya ini sama dengan 1, maka lebih besar A-nya, maka pasti jawabannya tak berhingga. Nomor 3, jika yang ini contoh yang nomor 3, ini ya kalau kita bentuk akar, maka ini A-nya 1 ya, P-nya 2, A-nya lebih kecil dari P, maka pasti jawabannya min tak berhingga. Aplikasi limit fungsi di ketahinggaan fungsi aljabar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep limit fungsi di ketahinggaan fungsi aljabar? Untuk memahami, pelajari contoh berikut. Contoh, beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Fx Ft ya, 2T kuadrat tambah 3T tambah 4 per 3 tambah 2T dalam kurung T dikurang 1, dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama adalah, maka otomatis jawabannya sama menggunakan yang tadi, pangkat tertinggi 2T kuadrat sama-sama DT kuadrat, pangkat tertingginya T kuadrat, ini T kuadrat, maka 2 dibagi 2 1. Jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 mg.
Berikutnya ya, kita menggunakan limit ini untuk mencari asimtot datar. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol di hingga. Asimtot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah lengkung kurva ada pada domain tertentu. Asimtot datar adalah jumlah garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau menyinggungnya. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi f(x) jika memenuhi salah satu dari limit x menjuta berhingga f(x) sama dengan L atau limit x menjuta hingga f(x) sama dengan L ya. Ini limitnya minta berhingga. Kita contoh, tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri berikut: 2x tambah 2 per x kurang 4. Kita lihat aja ya, fungsi yang tertingginya ini pangkat tertingginya 2x, ini x, maka pasti 2x 2 dibagi 1 2. Jadi asimtot datar dari fungsi di atas adalah y sama dengan 2. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.